terima kasih atas pemaparan dari hasil informasi dari tentang desa Saiwe ini Pak. Terima kasih. Nambah juga bahan kami sebagai latar belakang dan di dalam penelitian kami. Untuk itu Pak, sekarang kami izin mewawancara Bapak. Bahwasannya wawancara kami ini yaitu yang berjudul itu fungsi politik hukum dalam berjalannya pemilu di desa. Ya. Jadi di sini kami fokusnya ke fungsi politik hukum dan di mana bagian yang kami bahas ini yaitu pada pemilu di desa. Jadi pemilu yang kami maksud di sini Pak bukan pemilu yang akan datang nanti, melainkan pemilu yang sudah berlalu dari tahun-tahun kemarin. Karena kalau misalnya kami tanya yang pemilu yang akan datang, mungkin tidak ada jawaban yang pasti juga nanti di sini, karena perencanaannya juga masih dimulai juga Pak. Baik, di sini Pak, mulai dari pertanyaan pertama Pak, tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pemilu di desa. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah politik dan politik ya di desa, atau politik dan politik di desa itu jelas. Ini ibaratnya bahwa desa itu adalah akar rumputnya masyarakat. Itu digaris bawahi dulu sebagai akar rumput masyarakat. Segala kegiatan agenda nasional mulai dari pemilu itu adalah dimulai dari masyarakat sendiri. Masyarakat kan yang paling terendah posisinya sebagai akar rumput, sebagai basis, sebagai pemilu. Kalau kita berbicara masalah pemilu dan hukum di pemilihan umum sebelumnya, ini kita bisa tarik yang sebenarnya bahwasanya itu sudah berjalan sebagaimana yang sudah kita harapkan. Artinya posisinya sudah berjalan sekarang. Tetapi kalau kita berbicara itu pasti tanggung jawab desa itu ada. Apa itu tanggung jawab desa sebagai pelaksana paling bawah? Pertama, dibentuk yang namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa. Setelah adanya PPS, maka bekerjalah PPS ini bekerja sama dari ini PPS ini dan KPU. Bekerja sama dengan PKD, pengawas kelurahan tingkat desa. Ya, itu dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Ada dua pelaksana pemilu. Pertama, KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas, atau bisa kita katakan komisinya pemilu. Ya kan? Berkenaan hal itu, tahun-tahun sebelumnya itu sudah berjalan sebagaimana karakter. Terbentuklah PPS, Panitia Pemilihan Pemungutan Suara tingkat desa. Maka mereka bekerja sama dengan PKD tadi. Ada pemutahiran data, bahkan ada penetapan yang namanya data pemilih tetap. Sudah berjalan, maka terbentuk yang namanya KPPS. KPPS ini adalah kalau di desa Saiwe ini dari tahun sebelumnya 5 tahun yang lalu ini ada 5 situs ya, ada 5 ya, 5 TPS. Karena kita warga kita banyak, DPT kita kurang lebih 1.300. Kalau tahun ini kurang lebih 1.300 juga pemilih, maka ada 5 TPS. Yaitu di dusun 1 ada 2 TPS, dusun 2 ada 2 TPS, dan dusun 3 ada 1 TPS. Jadi semuanya itu nanti kita akan buat namanya KPPS. Ya, KPPS ini akan bekerja. Jadi harapan kita itu artinya sudah berjalan sebagaimana kita harapkan. Itu dulu agenda pemilu pada masyarakat ketika desa. Nah, berkaitan dengan pelaksanaannya, ya sudah jelas. Kalau dulu namanya itu jujur langsung bebas rahasia. Itu dulu namanya. Tapi sekarang kita katakan bahwasanya pemilu ini benar-benar dari hati nurani. Kita akan menjaga yang namanya independen, tidak memihak di salah satu pihak. Dan itu sudah kita pastikan 2024. Pemerintah desa itu adalah berdiri di atas kakinya sendiri, bersifat independen. Karena kalau kita harapkan desa Saiwe ini ada banyak nanti calon legislatif yang ingin bertarung dari berbagai partai, pasti kita harus memang berada di pihak-pihak independen, tidak berpihak di salah satu pihak. Itu dulu guys, artinya memang harus seperti itu. Artinya komitmen itu harus ada. Kemudian tentu kita akan fasilitasi. Paling
organisasi apanya? Pemilihan KPPS di setiap tempat pemungutan suara. Mulai dari pengamanan pemilunya, bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan pemerintah daerah, tingkat kecamatan. Kita sebagai akar rumput tadi, ini akan bekerja sama di tingkat atas. Kemudian, tentu pada pelaksanaannya nanti itu, ya kita harus memonitoring, ya ini monitoringnya. Evaluasi pelaksanaannya pasti ada. Hampir satu pelaksanaan setiap ada pemilu itu pasti pemerintah desa akan turun bersama dengan perangkat-perangkat desanya akan melihat situasi kondisi keamanan yang ada. Di desa saya jamin, sejak umur saya segini, itu tidak pernah ada kacau pada satu minggu. Kita di sini tak hukum. Maka desa kita ini sekarang posisinya adalah desa sadar hukum. Itu posisi. Desa Sewe adalah dari 3 kelurahan di Kota Gunung Stori, terpilih 12 desa, 3 kelurahan sebagai desa dan kelurahan sadar hukum. Desa Sewe adalah termasuk desa sadar hukum. Apalagi dengan adanya penghargaan dari Mahkamah Agung RI, dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai desa sadar hukum, kemudian sebagai pemegang mandat non-litigation pacemaker sebagai hakim desa, sebagai juru dan damai di desa, sekaligus juga penghargaan non-akademik pada pemimpinnya. Kemudian juga desa kita adalah termasuk desa Hanubawa Sesana Desa Jagadita. Artinya Hanubawa ini adalah juga membuka investasi, membuka lowongan kerja, dan terbuka seperti pada saat ini ada dari perguruan tinggi dan kita terbuka. Karena kita adalah sudah termasuk desa sesana atau Hanubawa desa sesana Jagadita. Ini bisa kita apa? Jadi artinya warga desa ini menurut itu dulu isi cukup, yang sangat tidak sulit. Segala permasalahan harus diselesaikan di desa tanpa melalui meja pengadilan. Nah, ini sekarang yang menjadi bumerang atau PR terbesar desa kita. Harus setiap kasus, setiap perkara, terkecuali kriminal, apa itu kriminal, pembunuhan, perampokan, itu sudah ranahnya kepolisian. Tetapi sepanjang kita bisa memediasi, menjadi fasilitator kepada keluarga yang bertikai, maka wajib kita harus menyelesaikan tanpa melalui meja pengadilan. Itu dulu. Bicara masalah hukumnya. Hukum di sini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Saya yakin Anda dari kami, desa Sewe itu adalah orang yang paling tahu. Dan desa ini adalah desa sadar hukum. Itu desa sadar hukum ini akan dikukuhkan dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan ini oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah diinformasikan kepada kita. Mereka akan datang dari Kementerian Hukum dan HAM dan HAM akan dikukuhkan di desa Sewe. Saya sudah koordinasi dengan Dinas BD, mereka juga akan datang ke sini mengukuhkan sekaligus memberi masukan-masukan saran bagaimana menjadi mediasi mediator, menjadi paralegal penyelesaian kasus di setiap desa. Dengan katakan hari namanya Justin Award, terus kita ikuti. Dan kita adalah termasuk desa terbaik keempat di seluruh Indonesia. Desa di seluruh Indonesia itu tidak tanggung-tanggung. Ada 72.000 desa dan lurah di Indonesia. Kita ini terbaik keempat. Itu juga salah satu promosi yang kita untuk berhasil. Kemudian itulah masalah hukum, semua sudah tahu hukum. Bagi yang tidak bisa terproses, silakan masuk pada kalau seandainya dalam ranah pemerintah itu sudah masuk kepada ranah sektor kota. Tapi kalau dia ranah kriminalitas itu sudah masuk ke ranah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tetapi sampai saat saya sudah menjabat ini juga saya begitu sejauh dari belakang itu desa kita ini tetap desa sadar hukum. Artinya desa sadar hukum bukan tidak ada masalah, ada masalah. Tetapi bisa kita selesaikan di tingkat RT RW, di tingkat lurah, terlebih juga di tingkat desa. Jadi silakan ikuti Facebook RT Sew. 1 minggu lalu ada kasus yang memang sangat berat, tapi bisa diselesaikan di ruangan ini. Ini masalah suami istri. Jadi diselesaikan itu artinya mereka itu memang sadar hukum. Itu harapan kita kepada mereka. Saya yakin Anda sudah puas dengan pernyataan saya. Oke Pak, terima kasih atas jawaban pertanyaan pertama tadi Pak. Kemudian dari pertanyaan kedua kami Pak, apakah pelaksanaan pemilu sudah
tahun-tahun sebelumnya, mulai dari pilkada, mulai dari pileg, bahkan pemilihan gubernur ini sudah berjalan baik di sini. Ya, karena intinya tadi warga kita ini adalah warga yang hebat. Warga di sini warga yang hebat. Mereka sadar hukum. Mereka tahu apa yang menjadi hak mereka dan mereka tahu juga apa yang menjadi kewajibannya. Kewajibannya ya menjadi seorang pemimpin. Mereka tidak golput. Artinya mereka itu memang benar-benar sadar hukum. Dalam presentasi golput mungkin sangat kecil itu kalau masih ada. Ya, tapi mereka sangat tertarik dengan pemilu. Karena mereka juga mencintai dirinya. Kalau di desa kita itu muncul beberapa calon. Dengan adanya beberapa calon kan ada mobilisasi massa. Sehingga golput itu sama sekali tidak ada. Mereka sudah menggunakan hak pilihnya sesuai kemurahan. Pemerintah desa, sudah saya sampaikan tadi, independensi. Independen itu artinya tidak memihak di salah pihak. Mereka benar-benar adil. Jadi itu kita pemerintah desa. Dan itu akan kita pertahankan di pemilu serentak 2024. Ya, artinya itu sudah kita paku mati. Independensi itu kan terpaku mati. Artinya memang itu hak dan kewajiban daripada warga desa dan pemerintah desa kita bisa ini. Demikian. Oke Pak, berarti pelaksanaan pemilu dan tahun lalu itu telah berjalan dengan lancar dan presentasi juga para golput hanya sedikit. Saya yakinkan mungkin ada 1-2 orang. Itu pun mungkin masalah yang lain tidak bisa. Dia sudah berada di luar daerah dan sebagainya. Kalau ada masalah lain dan sakit ya. Dan itu juga golput termasuk hak mereka. Sebagai orang kunci yang tidak akan memberikan hak pilihnya. Terus Pak, soal golongan warga yang melakukan golput ini Pak, apakah tidak ada juga dari desa bagaimana cara menyelesaikan orang yang mungkin mereka ini golput karena ada suatu masalah yang tidak bisa mereka dan misalnya mereka tidak bisa datang ke TPS karena sakit mereka, orang-orang tua kita yang sakit. Apakah ada dari desa solusi dalam menyelesaikan itu? Kalau misalnya dulu orang yang sakit, itu KPPS itu ada tanggung jawabnya. Bahkan juga pengawas-pengawas pemilu itu ada tanggung jawabnya. Dan kalau perlu pemerintah desa ikut menjemputnya masuk ke TPS. Itu dulu saya kita buktikan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, masalah golput itu ini tingkat kesadaran masyarakat ini berbeda-beda. Artinya mungkin pada saat yang bersamaan dia lagi di luar daerah. Mungkin pada saat yang bersamaan karena gini ada sekian persen nelayan di desa ini. Nelayan. Dari apa mungkin kita 30% dalam nelayan. Mereka pada saat itu lagi melaut. Pulangnya sekali seminggu, tapi mereka tetap di tengah laut. Nah, itu sebenarnya juga kita himbau. Dan itu yang melau bakal dan beli-beli ikan. Mensosialisasikan kepada segenap masyarakat itu supaya menggunakan hak pilihnya itu sesuai dengan hak undang-undang. Jadi itu harapan kita. Yang mungkin contoh tingkat kesadaran kan berbeda-beda. Tapi saya yakin dan saya yakini 2024 di pemilu serentak 2024 dengan adanya kami pemerintah desa, dengan adanya KPPS, dengan adanya PPS. Dan beberapa orang yang terlibat dalam pemilu ini, saya yakinkan itu kepada Anda, kepada dari Unias, itu nggak bakalan. Karena kenapa? Kita akan sosialisasikan tahap demi tahap, fase demi fase. Bagaimana mensosialisasikan, menyadarkan masyarakat itu supaya menggunakan hak pilih. Karena satu hari itu kita menggunakan hak pilih menentukan kehidupan masyarakat. Itu apa kita? Jadi setiap untuk memotong mungketnya golput ini. Berarti sudah ada solusi. Sudah ada solusi. Kita sudah punya perancang yang hebat. Pasik di sini kita ini orangnya perancang hebat. Kalau seandainya dia ini orang teknis arsitektur ternama. Jadi dia punya time ke depan bagaimana dia melaksanakan sesuatu itu lebih hebat. Ya. Jadi perlu. Oke Pak, baik. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana fungsi politik hukum dalam berjalannya pemilu di desa ini? Maksudnya Pak, di sini apa fungsi politiknya dalam pemilu nanti atau yang sudah berlangsung? Kalau untuk berbicara masalah politik, saya yakin politik itu adalah jalan mencari kekuasaan.
satu pemikiran yang mudah-mudahan tahun ini disatukan. Nah, itu harapan kita. Tapi itu harapannya tidak ada pemaksaan. Bisa iya, bisa tidak. Nah, berbicara masa politik, dengan misalnya dia terpilih, tapi tidak dia mengabaikan desa kita, desa Sewu ini, itu sebenarnya pertanggungjawaban itu kan nabi. Ingat, suara masyarakat itu suara Tuhan. Ya kan? Suara masyarakat itu suara Tuhan. Dan ketika dia tidak apa, maka itu akan dia terima kepada Tuhan. Karena bagaimanapun itulah tanggung jawabnya sebagai konstituen, sebagai pemilihnya itu juga harus apa. Jadi legislator itu memang harus bertanggung jawab dengan suara yang begitu. Tapi ya, puji Tuhan, beberapa tahun ini juga mudah-mudahan bisa berjalan. Masih ada lagi 2024 ini, sekarang masih 2023 ya. Dan lagi, saya bapak-bapak yang terpilih itu juga kita harapkan punya kontribusi di daerah pemilihan. Nah sekarang yang merusak pemilu ini atau apa ini politik adalah uang. Iya kan? Itu uang. Tapi saya punya prinsip, ambil uang jangan pilih orangnya. Itu prinsipnya. Kenapa? Orang yang menggunakan uang jelas itu nanti adalah dia berpikir bagaimana dia mengembalikan uang kembali. Jadi sebenarnya prinsipnya orang yang mengasih uang ambil uangnya. Mungkin itu adalah berkat Tuhan yang memberikan Tuhan kepada kita sebagai masyarakat. Tetapi yang pilih orangnya itu haram bagi Anda. Jadi itu haram bagi kita sebenarnya. Jadi ibarat politik ini, kalau kita berbicara politik ini sudah terkontaminasi budaya Belanda. Sembunyi. Politik bersembunyi. Jadi mau tahu bagaimana caranya? Solusi seperti saya tadi buat saya. Makanya satu cara. Umur yang 45 tahun ke atas itu tidak boleh lagi terlibat di politik. Tidak boleh mendaftar lagi di politik. Kalau solusinya untuk menghilangkan budaya politik. Tapi umur 45 tahun ke bawah itu yang digunakan. Saya yakin bersih politik. Karena ini sudah terkontaminasi. Politik balas budi yang diwariskan Belanda ini ke kita. Tapi itu hanya kita ranahnya. Artinya bagaimana kita itu berusaha politik. Masalah hukum itu sudah ada hukum sebenarnya. Itu sudah termasuk suap. Tetapi ada nggak yang berani melapor itu sekarang? Iya baik. Iya. Permasalahannya sekarang ada nggak yang berani melapor? Sepanjang tidak ada pelapor maka kasus tidak ada. Jadi ke depan juga saya harap dari ini seperti ini kalau bisa masyarakat itu melapor, ambil videonya saja baik-baik juga. Kita akan kejar pengadilan sebagai barang bukti, sebagai juga barang contoh, sehingga pemilu itu bisa berjalan sebagaimana yang teman-teman. Politik itu bisa berjalan bagaimana kita harapkan. Pemilu, pemilihan umum, langsung umum bebas rahasia. Jadi itu sebenarnya. Kira-kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Baiklah Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang menjadi kendala dalam proses pemilu yang telah dilaksanakan di desa ini? Kalau kendala nggak ada. Sudah sebelumnya. Beda ya kalau misalnya kita di ada daerah pedalaman mungkin melewati lembah, naik gunung, naik perahu motor dan segala macam. Saya katakan kalau di sini nggak ada. Amin satu. Orang saya semua hebat-hebat. Intinya keempat yang terbaik di Indonesia. Oke Pak, mungkin pertanyaan utama, hanya 4 pertanyaan utama. Dan jika ada pertanyaan lain, silakan kita sharing. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau enggak kita cukupkan, kita tutup wawancara pada kesempatan ini. Ada satu pertanyaan. Ya. Mungkin ini terakhir. Mungkin ada kerja kawan-kawan juga. Bapak katakan tadi tentang masyarakat, bagaimana masyarakat melapor tentang jika ada tindakan kejahatan dalam pemilu nanti. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana, apakah ada
rasa keberanian dari masyarakat tersebut jika ada nanti dari beberapa oknum-oknum yang akan melakukan tindak membayar untuk pemilu ke depan nanti. Itu sebenarnya kalau begitu deh, artinya begini, kita hanya sebagai pelapor. Yang penting itu kan ada orang yang berkewajiban untuk dia yang berwajib. APH, aparat penegak hukum. Artinya sebagai masyarakat kita hanya mengingatkan kepada mereka. Tetapi ketika itu tidak ada yang kita menangkap dan itu sudah ranahnya APH, aparat penegak hukum. Jadi saya yakin kita tidak overacting. Kita juga berdiri di atas roda peraturan perundang yang berlaku di NKRI ini. Artinya itu sudah ranahnya APH, aparat penegak hukum, oleh kepolisian dan mungkin ada pengawas, itu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Itu jadi. Baiklah Pak, demikian dulu pertanyaan wawancara kami pada hari ini Pak. Terima kasih atas setiap jawaban yang memberikan setiap hasil prestasi yang sampai di sini Pak. Kami mengucapkan terima kasih. Untuk itu Pak, sebelum kita berpisah-pisah di sini, izin Pak boleh mengambil dokumentasi. Ya. Terima kasih. Begini, atas nama Pemerintah Desa dan seluruh perangkat desa masyarakat, ucapkan terima kasih kepada adik kami dari UNIAS, Universitas UNIAS, jurusan PKN. Artinya kita yakin adanya wawancara pada kesempatan ini bisa dikembangkan dalam sebuah penelitian. Kita sangat terbuka dan kita open. Setiap hari kita open kepada mahasiswa sebagai pengabdi kepada masyarakat. Itu sudah kita ilhamkan. Artinya silakan melaksanakan penelitian di sini, karena dengan adanya penelitian ini juga akan meningkatkan kinerja. Kita melihat presentasinya bagaimana berjalannya alur birokrasi pemerintahan di desa. Itu artinya kita tidak alergi dan kita open akan hati. Itu harapan kami. Terima kasih kedatangan adik-adik, baik dari terlebih juga kepada perangkat desa yang ada pada saat ini, Pak Sedes. Semoga ini bisa ditingkatkan ke depan dan segala permasalahan-permasalahan nanti kita bisa berkontribusi. Silakan teman-teman, adik-adik kami di Ibu Mustoli, follow up YouTube-nya PMDCW dengan lensa PMDCW dan Facebook. Jadi silakan ikuti bagaimana PMDCW ini berbenah dari hari ke hari sehingga menjadi desa yang akan bersinar pada saat. Kita yakinkan itu, dan sebagai artinya ini sebagai pengabdian yang luar biasa. Sehingga DCW ini, posisi DCW ini sekarang saya yakinkan kepada Anda sudah go nasional, bukan lagi go 30. Artinya sudah nasional. Itu harapan kita ke depan, bagaimana mensinergikan antara pemerintah desa, masyarakat, terlebih juga dari perguruan tinggi itu sebagai kilas balik, sebagai gudangnya orang-orang cendekia, sebagai gudangnya orang-orang intelektual.